Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfariha Novianti Putri dari Prodi Ilmu Hadis 2, NIM U 2018 2038. Di sini saya akan melaksanakan tugas UAS yang diajarkan oleh Pak Purbo, mata kuliah Islam, Budaya, dan Lokal. Di sini saya akan menjawab dua pertanyaan. Yang pertama, apa salah satu tren keislaman atau budaya yang sedang terjadi di Indonesia atau di luar negeri? Di sini saya mengambil tema tren hijrah yang sedang diperdebatkan di Indonesia. Boleh jadi tren hijrah yang terjadi di sebagian umat Islam Indonesia saat ini telah memberi warna baru bagi gerakan Islam postmodernisme. Gerakan hijrah ini bukan khas terjadi di ranah pemikiran keislaman atau keagamaan, tetapi lebih pada tren budaya pop perkotaan yang membaur antara tren keagamaan dan model baru pakaian muslim serta gaya hidup. Di satu sisi, tren hijrah menghasilkan corak baru dalam beragama yang non-kultural, dan di sisi lain ada semacam nilai komoditas yang diproduksi terkait dengan budaya pop seperti pakaian yang secara imajiner dianggap Islam. Dulu, hijrah bermakna pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, yang di tempat semula mengalami tekanan, intimidasi, dan bahaya yang terus mengancam. Dalam kasus warga Mekah pada masa Rasulullah, umat Islam mengalami tekanan yang luar biasa. Padahal mereka sangat cinta dengan tanah airnya. Tetapi apa boleh buat, solusi terbaiknya adalah hijrah. Dalam pengertian inilah seorang dapat disebut hijrah, yakni berpindah dari satu tempat ke tempat yang baru atas dasar tekanan dan tidak memungkinkan untuk melangsungkan hidupnya di sana. Hijrah dalam pengertian di atas artinya berpindah secara fisik, tetapi agaknya berbeda dengan istilah transmigrasi sebagaimana umum terjadi di Indonesia. Yang terakhir ini lebih pada perpindahan dari daerah yang padat penduduk ke daerah yang jarang. Hijrah sendiri tidak akan terjadi tanpa ada tekanan dari dalam. Seiring berjalannya waktu, makna hijrah mengalami perluasan makna. Ini terjadi di Indonesia sekitar dekade tahun 1980-an. Hijrah pada tahun-tahun itu dimaknai berpindah dari perilaku buruk ke perilaku yang baik. Hijrah berarti pindah secara moralitas tingkah laku. Namun pada tahun 2000-an hingga hari ini, makna hijrah telah sebegitu berubah, seakan memiliki makna yang setara dengan orang yang baru saja berpindah agama. Tentu bila sekadar makna masih bisa diperdebatkan, tetapi bila ia telah menjadi tren, maka akan membudaya dan menjadi warna baru bagi corak berkeislaman seseorang. Sebuah tren budaya boleh jadi akan mengambil bentuknya dari contoh yang diberikan oleh masa lalu, bila bisa sama sekali baru dan bisa juga bertentangan dengan yang semestinya. Ini tidak berarti bahwa tren hijrah bertentangan dengan kaidah agama, sebab agama itu fleksibel dan dinamis. Bila menyangkut urusan agama, biasanya dikembalikan ke individu masing-masing. Orang tak bisa saling menyalahkan hanya karena berbeda, tetapi seseorang tidaklah dibolehkan bila mengorbankan akidah hanya demi toleransi semata, begitupun sebaliknya. Belakangan di negeri plus 62 ini, fenomena hijrah sedang naik daun.
Tren ini terutama didorong oleh para pesohor dan milenial muslim kelas menengah di perkotaan yang berhijrah dan mempromosikannya melalui berbagai posting di lini masa sosial medianya. Maka sangat penting bagi kaum milenial yang berhijrah ini untuk tak bosan mempelajari dan mendalami Islam, berguru kepada para ulama, ustadz, dan guru agama, mendatangi majelis-majelis ilmu dan majelis-majelis dzikir, serta mendengarkan nasihat dan ceramah dari tokoh agama. Karena sejatinya proses berhijrah sebagaimana dicontohkan Rasulullah dan para sahabat merupakan awal kunci pembuka untuk perjalanan spiritualisme yang lebih panjang dan lebih kafah. Hijrah bukan tujuan, bukan sekadar lifestyle goal maupun panjat sosial demi popularitas sesaat, tapi merupakan stepping stone bagi pencarian makna spiritualitas yang lebih dalam, lebih intens, dan lebih substansif, sebab sebagaimana diingatkan Allah, hijrah itu didasarkan atas keimanan, dilakukan secara bersungguh-sungguh dan semata-mata berharap ridho Allah. Yang kedua, bagaimana kondisi budaya Islam terutama di negara kita saat ini. Islam sejak kehadirannya di muka bumi ini telah memainkan peranannya sebagai salah satu agama yang menjadi rahmat bagi semesta alam ini. Tentunya membawa Islam sebagai bentuk ajaran agama yang mampu mengayomi keberagaman umat manusia di muka bumi ini. Islam sebagai agama universal menghargai akan ada budaya yang ada pada suatu masyarakat, sehingga kehadiran Islam di tengah-tengah masyarakat tidak bertentangan, melainkan Islam dekat dengan kehidupan masyarakat. Disinilah sebenarnya bagaimana Islam mampu membuktikan dirinya sebagai ajaran yang fleksibel di dalam memahami kondisi kehidupan suatu masyarakat. Hal ini pun terjadi di Indonesia, di mana Islam yang ada di Indonesia merupakan hasil dari proses dakwah yang dilaksanakan secara kultural, sehingga Islam di Indonesia mampu berkembang dan menyebar serta banyak dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia dalam waktu yang cukup singkat. Karena kehadiran Islam di Indonesia yang pada saat itu budaya lokal sudah dianut masyarakat Indonesia mampu masuk secara halus tanpa kekerasan. Hal ini berkat dari ajaran Islam yang sangat menghargai akan pluralitas suatu masyarakat. Dalam perkembangan budaya daerah, terlihat betapa nilai-nilai budaya Islam telah menyatu dengan nilai-nilai budaya di sebagian daerah di tanah air, baik dalam wujud seni budaya, tradisi, maupun peninggalan fisik. Sementara itu, dalam pengembangan budaya nasional, peran Islam dalam terbentuknya wawasan persatuan dan kesatuan bangsa telah dibuktikan dalam sejarah. Islam dapat menjadi penghubung bagi berbagai kebudayaan daerah yang sebagian besar masyarakatnya adalah Muslim. Peran tersebut dikemukakan oleh Presiden pada sambutan Seminar Nasional Budaya Bangsa 10 November tahun 95, bahwa agama bukan saja telah menghindarkan berkembangnya yang sempit, tetapi secara tidak langsung juga ikut meletakkan dasar-dasar kebudayaan nasional. Ajaran agama yang dianut oleh bangsa kita telah memberikan motivasi yang kuat bagi tumbuh dan berkembangnya pergerakan kebangsaan. Lancarnya proklamasi kemerdekaan, gigihnya perjuangan bersenjata mengusir penjajah dan terarahnya pembangunan nasional. Walaupun pengaruh nilai-nilai Islam telah nyata dalam perkembangan seni budaya nasional maupun pengarah tersebut lebih ditekankan kepada upaya perkembangan budaya nasional dalam makna yang dinamis. Demikian, bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, bangsa, agama, dan kebudayaan lokal perlu menumbuhkan dua macam sistem budaya itu.
adalah yang pertama, sistem budaya nasional dan sistem budaya daerah. Itulah penjelasan singkat dari saya mengenai Islam budaya lokal. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.